Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku mau bacakan tentang 72 jam ke depan untukku. Kalian bisa dealkan diri kalian masing-masing. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Ya, kita langsung lihat 72 jam ke depan untukku. Ada The Empress. Wow. The World. Page of Pentacles. 72 jam ke depan untukku. Oke. Oke. Guys, ini bagus ya. Kita menerima pembelajaran baru, ada kebahagiaan juga, tapi harus pinter-pinter ya di sininya. Dan ada yang nerima hidayah. Ya, ada yang nerima ilmu, ada yang nerima pekerjaan baru, ada yang nerima rezeki, ada yang nerima lamaran tuh. Bagus banget tuh ya. Aku ambil tuh. Karena di sini kitanya belajar tentang mencari solusi dari koneksi twin flames. Salah satunya adalah mencari jati diri. Ya, mencari jati diri. Dan di sini memang kita ya harus nekat ya. Nekat mengambil situasi, keluar dari zona aman ya, walaupun harus menjatuhkan diri tentang kebahagiaannya kita yang sudah kita genggam, tapi ternyata ya banyak sekali hal yang harus diperbaiki gitu kan, untuk mendapati kestabilan hidup yang lebih baik. Dari keberaniannya ya, yaitu dengan menikmati processing pembenahan tentang perjalanan twin flames, dihantui rasa ketakutan, yaitu tentang masalah yang bertubi-tubi datang, ataupun dihantui rasa kangen ya dengan twin flamesnya kita ini menggebu-gebu ya. Tapi di sini kita yakin ya, di dalam 72 jam ke depan akan ada kebahagiaan untuk kita. Dan di sini kita harus benar-benar belajar menguasai diri kita sendiri, menguasai permainannya mereka dan diri kita. Dan kita harus dengan tenang ya, menguasai permainannya. Tetap dengan kedamaian, tetap dengan ketulusan, tetap dengan keikhlasan dalam memulai kehidupan, walaupun semuanya harus ya dengan permainan, karena dunia itu permainan ya. Ada hidup mati, mati hidup ya, mati hidup nggak mungkin ya, tapi ada kehidupan dan kematian. Tapi dalam kematian juga ada kehidupan baru ya di alam sana gitu. Dan di sini dalam 72 jam ke depan ini ada kebahagiaan dalam sebuah keluarga, kebahagiaan sebuah keuangan. Wow, ada yang mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang besar, tapi dari gaji yang kecil dulu nggak apa-apa ya. Yang penting kita menerimanya dengan rasa syukur dan harus bisa menguasai ya koneksi twin flames ataupun soulmate ya, dengan niat baik di sini. Jangan lupa saling memberi, saling bersedekah. Jangan hanya sekali-sekali. Usahakan ya sampai berkali-kali dalam sehari itu kita, kalau bisa sampai nggak bisa kehitung ya kita sedekahnya gitu. Karena ini akan menjadi tanaman kita di masa yang akan datang ya. Di sini aku ngelihat 72 jam ke depan ada kebahagiaan ya, ada yang mau melahirkan, insya Allah selamat.
ada yang mau ketemu keluarga, tapi memang harus kuatkan diri dan jaga baik-baik koneksinya, dan harus belajar sabar dalam mengasuh seseorang ya. Dan di sini harus benar-benar belajar menerima, bersyukur apapun yang Tuhan kasih, mau besar mau kecil atau besar, harus banyakin bersyukur ya. Dan hati-hati, rezekinya besar ini bukan berarti ini bisa kamu milikin semuanya. Ingat, ada rezeki orang lain yang di sini ya. Dan di sini kalaupun kalian ketemu ataupun bersama dengan orang yang kalian cintai gitu ya, kalian harus pintar-pintar nih memakai trik dan memakai taktiknya ya. Kalau dibilang manipulasi, dalam tujuannya apa dulu ya, dan caranya bagaimana. Kalau caranya kita dengan emosional, marah-marah, usahakan jangan. Belajar untuk ngerem ya, untuk ngerem dalam pertengkaran. Belajar untuk mencari solusi lainnya untuk bisa mengutarakan perasaan, keinginan. Oke? Kita lihat dengan clarify nya 72 jam ke depan untukku. Kita lihat clarify nya. Ini bagus sih ya. Soalnya aku ngeliatnya di sini kita sudah siap. Ada yang sudah siap dengan kehidupan baru, yaitu diberikannya kebahagiaan baru, diberikannya kesuksesan ya, entah itu pekerjaan baru atau kehidupan baru ya, bisa dengan diberikannya anak ya, dan ada yang mendapatkan rumah ya, ada mendapatkan rezeki juga ya, besar dan kecilnya ini ada, alhamdulillah. Dan kalian harus bisa melindungi ya kebahagiaan keluarga kalian ya, dengan sepintar-pintarnya kalian lah ya. Bagus ini, kita lihat dengan the word-nya ya, the word. Seven of Wands, the Page of Cups. Hati-hati ya, orang lama ataupun orang yang pernah kamu kenal atau dia kenal kamu, ini agak-agak seperti saingan ya. Jadi tidak mau disaingkan, tidak mau terjatuhkan. Jadi coba untuk mempertahankan apa yang dia miliki, terutama tentang kamu ya. Jadi dia merasa berkuasa, merasa menguasai kamu ya. Makanya di sini kamu harus belajar melindungi dirimu, melindungi duniamu sendiri ya. Dan kamu harus bisa memahami tentang dunia spiritual juga, bukan hanya omong-omong doang spiritual, tapi harus lakukan dengan action, tirakatnya ya, terutama tentang sedekahnya. Ini nggak boleh main-main gitu ya. Tuh, ini orang ya menginginkan tujuan hidupmu. Jadi kayak dia tuh, orang lama ini ya ingin menghalangi kesuksesan kamu, menghalangi tujuan hidupmu ya. Dia belum bisa komunikasi kamu dengan baik ya, karena masih ada hal yang dia tutupi dan dia merasa menjadi korban ya. Ada keinginan untuk komunikasi sama kamu, ada. Kita lihat dengan The Magician. Okay. The Magician. Five of Wands and the Fool and the Temperance. Wow. Di sini ada Three of Swords, the World, and the Two of Wands. Okay, the Queen of Wands. Emang sulit ya rasanya untuk menerima kenyataan di masa lalu yang ternyata ya membuat kamu terluka di masa depannya kamu kemarin gitu ya, ataupun sekarang ya di sini. Tapi kamu harus yakin dengan cara kamu benahi diri, menerima, bahkan melepaskan tentang karma buruk ya, dan menerima
keburukan dari orang lain, kamu menjadi sakit, terluka, terhina, atau bahkan juga difitnah. Ya, ini membuat kamu tersiksa, bahkan hadirnya orang lain gitu ya. Ya udah, jalani aja dulu sementara. Kamu harus yakin dengan optimisnya terluka kamu ini akan ada kebahagiaan nantinya. Karena aku ngeliat di sini kamu mendapati kedamaian. Ya, mendapati kedamaian pada akhirnya. Tapi memang harus nekat keluar dari dramanya, ya, terutama tentang konflik batin di dirimu. Apakah aku harus diam saja atau melepaskan dan belajar mengimbangi, ya, tentang langkah hidupku ke depannya dengan nekat keluar dari zona aman. Walaupun ya harus diberikannya dunia yang terluka dulu ya buat kamu, tapi ada kebahagiaan dan kamu menjadi pintar, kamu menjadi memiliki talenta, bahkan ada yang nerima hidayah ya, sehingga diberikannya kesuksesan ke depannya ya. Kita lihat dengan Strange 72 jam ke depan untukku. Tuh, the devil. The King of Wands and the Death. The Devil. Kamu sudah bisa mencoba menjauh ya dari orang lama, karena kamu sudah tahu tentang kejujuran ataupun tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di belakang kamu. Kamu sudah tahu itu, dan itu membuat kamu terluka, membuat kamu sakit, membuat kamu tersiksa, bahkan menangis setiap malam. Sampai sekarang pun luka itu masih ada karena trauma. Dan di sini kamu mencoba untuk kuat ya, membahagiakan keluarga kamu dengan cara ya kamu keluar dari zona aman, mencoba memberikan apa yang kamu punya. Ini ada kebahagiaan ya, karena kamu coba untuk mengendingkan lingkungan yang sakit, lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sehat ya. Ini permainannya orang lama ini akan ending sendiri ya, karena kamu coba untuk focusing dalam kebahagiaan kamu dan keluargamu. Tuh ya, kamu coba untuk memperbaiki ya tentang kehidupan kamu, entah itu rumah tangga ataupun kebahagiaan kamu ingin berkomitmen lagi ya. Dan orang yang kamu dealkan ini sudah menghancurkan masa depan kamu dengan komitmen membangun kembali kebahagiaan kamu, mencari jati dirimu sendiri di sini ya. Dia mempermainkan koneksi twin flames-nya ini demi kepuasan dia sendiri ya, tentang berpetualang. Pada akhirnya apa yang dia terima, apa yang dia dapati ini hancur, dan ini membuat kamu ya terpaksa memperbaiki karmanya ya, karma dia, karma kamu gitu ya. Dan itu butuh waktu lama ya, kerja keras dalam memperbaikinya. Kita lihat dengan Ace of Pentacles-nya. Ace of Wands. Wow. Di sini memang kamu coba untuk kuat ya, melawan hawa nafsumu tentang seseorang yang kamu inginkan ya, seseorang yang kamu anggap sudah seperti rumah tanggamu, belahan hatimu gitu ya. Twin flames-nya kamu di sini. Tapi ya memang kalau ini memang jalannya, kamu harus menahan rindu, tersiksa dalam hasratmu, nggak apa-apa. Rezeki berlimpah ke kamu karena kamu nahan untuk tidak berbuat sesuatu yang buruk, ataupun coba untuk bisa menyembuhkan dirimu tanpa harus ada pengganti baru, yaitu pasangan baru ya. Di sini aku ngerasanya memang 72 jam ke depan akan ada kesuksesan, keberkahan, bahkan rezeki kecil ataupun besar. Dibanyakin syukur dan terus berbagi. Ada kebahagiaan dalam keluarga, ada yang hamil, insya Allah juga lahirannya lancar jaya, anaknya juga diberikan kebaikan ya. Dan aku ngerasa di sini orang lama yang pernah menghancurkan masa depan kita
ini dia akan hancur sendiri ya, karena kamu sibuk memperbaiki diri kamu sendiri ya. Dan orang yang pernah kamu dealkan ini merasa menjadi saingan kamu karena kamu banyak berubah ya, banyak berubah. Dan kamu juga belajar mengimbangi drama apapun yang terjadi dalam hidupmu ya, dengan prasangka baikmu ya, mencoba belajar seperti itu. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Transformation and change. Wow, yang ke-13 itu ya. Wow. Tears of a joy and sadness. Ini kayak mirroring ya, twin flames. Ya, mirroring. Jadi perubahan, jadi harus melawan. Ya, kita memang sedih, tapi bukan berarti wajah kita harus memberikan ekspresi sedih setiap saat gitu ya. Harus melakukan perubahan dan harus berani ya melakukan hal tersebut. Tantangannya apapun, selama itu di jalan Allah dan mengantarkan kamu ke arah kebaikan, jalani. Dan harus yakin doa yang baik ya. Kamu bisa, kamu mampu gitu ya. Make a move. Tadi aku udah bilang apa? Lakukan perubahan. Dan affirmation for growth ya. Kamu harus menanam. Affirmation itu kan sebenarnya seperti menanam ya. Menanam sesuatu yang kita inginkan, dan itu tidaklah bisa langsung numbuh gitu atau dia di kenyataan, dan semua butuh kesabaran, butuh keberanian. Bahkan di sini kamu juga harus melakukan transformation, perubahan, menghadapi segala tantangan dan merubah ekspresi sikap kamu walaupun dalam keadaan sedih. Berusahalah untuk selalu tersenyum ya, walaupun kita nggak nyaman gitu, tapi berusahalah untuk tersenyum semampu kita. Dan kalau memang harus pindah ke suatu tempat, lakukan, atau berjalan-jalanlah dirimu ke tempat-tempat yang membuat kamu bahagia ya. Tapi kamu juga harus bisa mengontrol dirimu ketika kamu berpergian. Jangan lupa banyakin berdoa di sini ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And notifikasi channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.